Bahkan di dalam sesuatu yang rohani sekalipun Heeh. tersembunyi ego, Ego ya, dalam doa. keinginan daging yang diselimuti dengan nuansa rohani ya. Ya, ada malaikat tertinggi, dia bisa jatuh ke paling bawah itu karena ego. Apalagi kita manusia. Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Panitia Bulan Misi, ya, School of Suffering, Sekolah dari Penderitaan. Ini episode yang keempat yang terakhir dengan topik merendahkan ego. Saya bersama Pendeta Timothy dan Pendeta Keke. Kami adalah setiawan bersaudara. Ya, ini grup setiawan. Pendeta Timothy Setiawan dan Pendeta Trianaka Setiawan, ya. Kalau saya Mira Setiawan di luar ya. Oke, kita akan memulai untuk acara ini dan program ini. Kita awali dengan berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa, mohon urapan-Mu atas kami sekalian supaya dari belajar bersama hari ini kami boleh berubah, kami boleh bertumbuh dan diberi kasih karunia Bapa. Kuduskan kami sekalian dan sesungguhnya Bapaklah yang berbicara di antara kami dalam diri setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini kami berdoa, berserah dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, ini topiknya tentang merendahkan ego. Ya, Jemaat ini cerita klasik ya, cerita lama aja. Ibu Keke dan Pak Tio, 2 ekor kambing, embe ya, 2 embe ini sedang bertemu ya di sebuah jembatan kecil saja yang rawan sekali ya. Dua-dua bertemu, dua-dua menyalak. Kalau menyalak tuh anjing ya, tapi ini aku nggak tahu apa namanya kalau kambing mengembik dua-dua. Yang artinya kalau embe itu yang satu gue nggak mau, yang satu juga embe, emang gue yang harus, kira-kira begitu ya. Dua-dua baik aja nggak ada yang mau ngalah. Terus akhirnya bertengkar dan dua-dua jatuh celaka. Ya, jadi sebenarnya kalau merendahkan ego aja salah satu jadi jembatannya diinjek sih, tapi dua-dua bisa selamat. Ya, tapi dengan nggak ada yang mau ngalah, berantem malahan dua-dua hancur. Betapa penting ya untuk merendahkan ego, untuk mengalah, untuk mengampuni, untuk menyelesaikan ya. Walaupun itu enggak mudah ya, tapi harus dipikirin. Daripada semua celaka ya. Salah satu mengalah itu akan membawa kebaikan dan semua selamat. Firman Tuhan di dalam Amsal ya. Amsal pasal 3 ayat 7 bilang gini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Ya, jadi ego kita seringkali membuat kita ingin selalu di depan, enggan mengalah. Menurut pikiran kita, kita tahu deh, kita paling ngerti deh. Dan kenapa harus saya gitu kan tiap kali. Tapi di setiap hal firman Tuhan bilang kita ingat kepada Tuhan lah. Ngandalkan Tuhan, bukan pikiran kita. Ya lain kali bisa benar, tapi lain kali juga nggak benar kan. Jadi kita lebih mengandalkan Tuhan. Kalau kita itu merebahkan ego kita, ini bukan tanda kekalahan, melainkan cara terbaik agar semua pihak bisa selamat dan berjalan maju. Kan begitu ya. Nah ya saya kira kita nggak ada pilihan lain nih dengan topik merendahkan ego. Tapi untuk bisa kayak gitu kita perlu dengar dari Pendeta Tim dan Pendeta Keke ya. Apa nih mungkin ada contoh-contoh atau gimana ya, something lah. Silahkan. Memang kan sekarang yang menjadi sorotan adalah orang butuh validasi. Bahkan sebenarnya semua orang tuh butuh validasi ya, dalam skala yang berbeda ya. Ada skala yang memang cukup, terima kasih ya, itu cukup, kan cukup. Tapi juga ada orang yang butuh validasi itu menjadi kepala, tidak mau jadi ekor. Nah itu yang memang menjadi concern bahwa sekarang ini orang terutama di media sosial ya, ukurannya kan likes, followers, segala macam gitu ya. Lalu kalau itu di media sosial, kalau di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, ketika nggak didengar, nah itu ya seakan-akan tidak divalidasi, tidak dihargai, tidak dihormati. Disinilah mulai terjadi konflik yang seringkali sebenarnya harusnya nggak jadi masalah ya.
Cuman karena gengsi, Iya. karena merasa aku nggak didengar padahal pendapatnya sama gitu ya. Gitu, tapi dia ngerasa bahwa oh pendapat dia yang didengar, jadi Iya. konfliknya dan masalah yang tadi Ibu Mira sampaikan bahwa ya sebenarnya masalahnya kita udah bisa jalan nih, tapi karena nyangkut di situ, akhirnya nggak jalan-jalan. Iya. Gitu, seringkali gitu ya, Iya. validasi Ah, ah, validasi. yang terlalu besar ya, 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 validasi ya. yang terlalu besar. Oke. Keke. Kalau dari saya mungkin yang namanya ego itu seperti batu dan spons ya. Jadi sebenarnya dalam firman Tuhan itu juga ada ya Bapak Ibu seperti hati yang membatu, hati yang keras tuh. Nah itu tuh biasanya serosis. susah tuh. Karena Bukannya ada itu. orang begitu mau melawan Tuhan Serosis. ya. Hati yang Serosis membatu kan lagi ya, keras. Itu lain. Itu penyakit ya. Penyakit ya. Tapi ada sih yang seperti itu sampai penyakit juga sebenarnya. hati ego yang membatu banget. ya. Kalau Bapak Ibu ingat Fir'aun, nah dia tuh mengeraskan hati kan di hadapan Tuhan. Jadi seperti batu itu, apapun yang ditaruh pada batu itu, air atau api atau apapun untuk ya menyucikan dia, nggak akan pernah bisa. Bentuknya tidak akan pernah berubah. Jadi kebebalan itu salah satu lawannya, salah satu temennya ego, sahabatnya ego itu. Sedangkan orang yang seperti spons hatinya lembut ya, dia mau dibentuk oleh Tuhan, itu akan menyerap banyak, dia menang banyak gitu kalau menurut saya ya. Ketika Tuhan memberikan berkat, dia menyimpan berkat itu lalu meneruskannya, dia berubah bentuk sama seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ini jadi pribadi yang sangat berbeda gitu Bapak Ibu. Kalau di dalam firman Tuhan saya lihat orang yang mengeraskan hati dengan orang yang melembutkan hati itu jauh berbeda. Nah, mengeraskan hati itu temannya ego, sedangkan yang melembutkan hati dia tuh rendah hati. Itu yang Tuhan suka. Oke. Ya. Lembut ya. Yes. Lembut. Lembut. Ya, jangan keraskan hati gitu ya. Iya. Kalau kita ego susah direndahkan tuh karena keras hatinya, itu serosis. Serosis Itu kata udah Pak Tim. kanker itu. Kanker, itu penyakit ya. Oke, ya sebenarnya di Alkitab juga ada ya jemaat ya, bagaimana kehidupan Yesus sendiri. Dalam Lukas pasal 2 itu Yesus itu lahir dari ayahnya Yusuf dan ibunya Maria. Ini ada tradisi Yahudi. Semestinya kan Yesus nggak perlu ya ikut-ikut kayak gitu ya, ikut aturan-aturan. Bagaimanapun dia kan adalah Tuhan ya, dia Tuhan atas semua itu. Tapi kita lihat ya, dia itu dibawa orang tuanya juga ke bait suci. Habis gitu dalam Lukas 2 dikasih tahu waktu dia umur 12, itu biasanya orang ke bait suci juga kan. Yesus juga pergi dan di situ dia memang dialog ya sama ahli-ahli Taurat, orang-orang dewasa. Dia bisa begitu dengan tenang di sana. Semestinya kan ngapain sih urusan kayak gini ya. Tapi dia nggak ada arogansi kayak gitu. Kalau orang seumuran dia zamannya gitu, ya dia juga mau bersama di situ. Bahkan kalau baca dalam Filipi pasal 2 ya, pasal 2 dia itu bukan cuma bisa ikut aturan sama dengan lainnya. Meski dia itu hebat ya, tapi dia tidak menonjolkan. Dalam Filipi 2 malah dikatakan kepada kita diberitahu bahwa dia tuh merendahkan dirinya ya, bahkan sampai kosong, sampai nggak ada. Merendahkan diri begitu rupa menjadi hamba. Sama ya dengan manusia dan manusia yang adalah hamba. Dia kok mau gitu loh. Ya keselamatan terjadi loh buat kita semua. Coba bayangkan kalau Allah sendiri itu mengeraskan hatinya. Apalagi ini kan terserah ya, lu yang salah gitu ya. Lu tanggung sendiri aja. Atau Allah menyuruh aja tuh dari sorga itu orang siapa kek diperintah untuk menolong. Atau kirim brosur kan cukup ya cara selamat. Ya kita dikasih brosur aja. Tapi kan enggak, dia benar-benar turun buat kita. Dan keselamatan itu terjadi. Jadi kita mesti lihat ini ketika kita merasa aku benar, kenapa aku yang harus mengalah? Kenapa aku harus mengampuni? Kenapa aku harus tabah dalam hidup? Ya kita begini aja jawabannya, lihatlah kepada Yesus. Dia jalani semua gitu. Kita kudu malu ya. Kalau kita sendiri tuh nggak bisa
untuk merendahkan diri kita, untuk mengalahkan ego kita demi keselamatan gitu. Ya, saya kira Yesus teladan yang terbaik, nggak ada kata-kata lain lagi ya. Kalau kita melihat kepada Yesus, kita kan pengikutnya. Kalau Yesus itu berdiri, kita masih bisa berdiri, kita mengikuti dengan berdiri. Kalau Yesus duduk, kita juga masih bisa duduk. Kita pengikutnya. Iya. Tapi kalau Yesusnya itu mencuci kaki muridnya, kita mana bisa duduk, mana bisa berdiri, dia sendiri merangkak ke bawah. Ya kita kan pengikutnya, kita harus lebih di bawahnya lagi gitu. Ya, ini dia harus makin besar, kita harus makin berkurang. Maksudnya ini berat badan, dia harus tambah besar dan saya harus tambah kecil, bukan. Tapi ini soal Yesus aja kayak gitu, dia mengosongkan diri begitu rupa ya. Kalau kita ikut dia, kita mesti lebih rendah lagi dari dia melakukannya. Jadi kalau kita enggak tuh kita siapa sebenarnya? Ya, mungkin teman-teman pendeta ini mau sharing. Siapa duluan? Oh ini, tadi yang tentang Yesus ya. Yesus menjadi hamba ya. Kenosis ya, kenosis. Mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Hamba sendiri kan sebenarnya dalam tradisi, terutama waktu perjanjian baru itu, kalau dalam bahasa Yunani, kita mengenal istilah doulos. Doulos itu kan sebenarnya hamba. Tetapi doulos sendiri itu sebenarnya kalau waktu belajar ya, dia ada beberapa tingkatan tuh. Hamba yang memang mendekati merdeka ya, dalam arti dia menjadi hambanya penguasa Romawi, dia menjadi pemimpin di antara hamba-hamba yang lain begitu ya. Lalu ada juga hamba yang beberes rumah, tetapi ada hamba yang paling rendah, yaitu hamba yang tugasnya adalah kalau perahu Romawi itu ada yang dayung itu di bawah. Dayung itu. Jadi posisi hamba itu ada masing-masing itu terikat satu dengan yang lain, dan kalau perahu itu karam, hamba itu yang paling pertama mati gitu. Padahal tugasnya udah paling berat, udah nggak dilihat orang begitu ya. Dan itu gambaran hamba yang digambarkan oleh Paulus di dalam kitab Filipi 2 itu. Surat ya, bahwa merendahkan diri itu bukan sekedar, kadang ini kalau sesama pendeta ya, kadang ini kita ketemu hamba Tuhan tuh kayaknya songong amat nih ya gitu ya. Ngerasa ini saya ini hamba Tuhan, tapi nadanya tapi kayak bos gitu. Gitu ya. Jadi mengkritisi ini sendiri ya, profesi sendiri ya, bahwa kalau hamba Tuhan ya tidak seperti itu seharusnya. Ya hamba ya ada di bawah, bahkan siap mati, tidak dihargai gitu ya. Memang ketika yang harus pertama mati ya yang duluan begitu. Nah, itu yang diteladankan oleh Yesus. Emang gak mudah sih ya Bu Mira jadinya. Sangat gak mudah. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, dari yang mulia menjadi yang sangat rendah, bahkan rendahnya itu rendah banget gitu. Iya, itu masalah kita ya. Karena Allah aja di atas kita itu sampai merendahkan diri begitu, kita nggak bisa enggak. Bagaimana kita lebih tinggi dari dia? Kita harus melakukan lebih rendah lagi dari itu. Itu masalah kita ya, masalah yang terbesar. Juga para hamba Tuhan, oke? Ya, udah Keke mungkin ada ayat-ayat mau sharing? Kalau dari saya mungkin dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 saya bacakan ya Bapak Ibu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, tadi kan kita udah sampai pada kesadaran bahwa Tuhan sendiri yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita ya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tapi Paulus gak berhenti sampai di situ aja, kagum pada kerendahan diri Tuhan, tapi dia jadi makin melihat dirinya tuh makin turun lagi loh Bapak Ibu ya. Jadi menurut Paulus, ya kalau aku hidup bukan untuk Tuhan, bukan untuk apa lagi, karena Tuhan hidup buat aku gitu. Dia turun menyelamatkan aku. Jadi nggak ada gunanya. Kalau menurut saya mungkin Paulus bilang egoku udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi diriku gitu, udah nggak ada lagi Paulus. Bahkan dalam pelayanan Paulus ke depannya dia makin menunjukkan itu ya, dia makin menunjukkan bahwa aku nih
siapa sih aku nih paling hina deh di antara para rasul, aku nih paling yang berdosa deh di antara para rasul. Dan ternyata itu bukti kalau orang yang betul-betul menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup, biasanya dia harusnya rendah hati. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari Paulus itu yang menarik, oh iya ya, orang yang makin kenal Tuhan itu siapa, betul-betul memahami siapa itu Tuhan, ternyata dia makin merendah ya, bukan makin meninggi gitu. Karena kan zaman sekarang ada istilahnya merendah untuk meroket ya. Iya. Kan pakai media sosial gitu ya, merendahkan bantu-bantu diri di atas orang. gunung. Nah, kayak gitu. Tapi ini jauh berbeda dengan apa yang disaksikan oleh Paulus ya, Iya. Bapak Ibu, bagus banget dari Galatia 2 ayat 20. Bahkan Paulus ngajarin kita supaya diri kita bukan kita lagi ya, tapi Yes, Kristus di dalam kita betul. gitu. Ya, kita masih mau beberapa ayat nih ya jemaat ya. Pak Tim deh ya, Matius ya. Matius 23 itu ayat 12 apa Lukas 9 ayat 23? Lukas dulu ya. Lukas dulu. Lukas oke. dulu ya. Ya. Lukas 9 ayat 23 saya bacakan ya. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, lalu ya kata menyangkal diri ini yang Ya, menjadi penting menyangkal ya. diri, iya betul. Menyangkal diri, ego ya, tidak keakuan, validasi Ya. tadi itu. Nah, kemudian Matius 23 ayat 12. ayat 12. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya. Ini memang rendah hati itu satu karakter yang menarik ya. Walaupun tidak termasuk dalam buah roh. Ya kan, buah roh tidak ada kerendahan hati, tetapi orang yang tadi Bu Keke sampaikan, orang yang kenal Tuhan, itu muncul rendah hati itu ya. Tapi ketika orang tinggi mengaku, kalau orang menolak untuk rendah hati, dalam arti gini, kamu rendah hati sekali ya gitu ya. Enggak, itu rendah hatinya muncul ya. Tetapi kalau dia, kamu rendah hati, oh ya memang gitu, langsung hilang gitu ya. Ya, jadi karakter ini kalau diakui hilang, tetapi kalau ditolak malah muncul. Oh, oke. Gitu ya, ini menarik banget ya. Itu kan yang Matius itu ya, bahwa seseorang kalau ingin ditinggikan, maka dia akan direndahkan. Ya. Tapi orang yang merendahkan diri justru malah ditinggikan. Karakter yang unik gitu ya. Iya. Walaupun tidak termasuk buah roh tadi saya bilang. Terus itu jadi perhatian buat kita ya, memang nggak mudah, tapi kalau pengikut Kristus dia harus menyangkal diri, denial, bukan munafik ya, bukan bohong, tapi yang maunya kita sih, kita yang nomor satu, kita yang di depan, itu hak kita gitu. Tapi Tuhan ajar kita untuk menyangkal diri kita demi kebaikan ya, keselamatan. Kita diajar untuk meskipun kita punya hak atas itu, nggak usah dia dipakai, bisa kan haknya tapi nggak usah dipakai, daripada ribut, daripada kita nih nggak dicelaka semua gitu. Kita harus melihat lebih luas lagi gitu, dan berusaha nggak mengikuti keinginan daging ya, keinginan diri kita itu. Tapi menyangkali karena kita mengikut kepada Kristus. Tadi Pak Tim berulang-ulang mengatakan ini peringatan dari Yesus ya, kalau orang meninggikan diri malah direndahkan ya. Jadi hati-hati juga, sehari-hari kadang muncul tuh ya, malah tinggi hatinya. Ya memang saya orangnya begini, makin gitu tuh makin bukan rendah hati. Ya begitu maksud Pak Tim ya. Jadi ya inilah yang kita lakukan dalam kehidupan, nggak usah pamer-pamer lah, nggak usah pura-pura juga gitu ya, tapi benar-benar mengikut kepada Kristus. Ya, mungkin apa yang menjadi kendala selama ini untuk kita lepaskan itu, Pendeta Keke, ya yang nggak mudah sih sehari-hari, hak-hak itu misalnya apa gitu ya. Misalnya itu kita ada gengsi, harga diri, kenyamanan. Cobalah dipikir-pikir ya, kenyamanan sesaat ngapain sih ya. Terus kalau kita harga diri begitu tinggi, setinggi apa orang Tuhan merendahkan dirinya gitu. Jadi tiap kali begitu susah kita ingat, ini gak seberapa demi yang kita lakukan ini ya. Kenyamanan sesaat, terus gengsi, gak usah lah gengsi kalau untuk hal yang demi kebaikan gitu ya. Betul. Puji-pujian juga Bu. Iya. Puji-pujian, lalu biasanya sih kelihatan ingin menonjol dibanding yang lain. Bahasanya tuh ingin menjadi flamingo di antara banyak burung-burung putih gitu. Hati-hati Kan ya, itu termasuk ya. Pink sendiri ya.
Itu yang Unik, antik. iya, itu yang Pak Tim bilang aku merendahkan diri apa di atas gunung. Di atas gunung. Berdiri paling atas ya, itu termasuk. Nah, jemaat Tuhan, ego itu seringkali menipu kita. Ya, menipu untuk bisa merasakan bahwa kita bisa sendiri, kita paling menonjol, butuh validasi, terus kita bisa menikmati semua pujian itu. Tapi sebenarnya itu kan memalukan. Ya, segala pujian itu kan hanya bagi Tuhan. Jadi kita ditegaskan nih, kita nggak bisa mempertahankan ego, keras kepala, nggak bisa terima masukan, tersinggungan. Kita bukan Tuhan. Nggak apa-apa ya, coba kita buka hati barangkali ya, ada yang harus kita perbaiki. Secara tidak sadar kita sering menggeser posisi Tuhan dengan mengangkat diri kita sendiri menjadi Tuhan atas hidup kita. Ngeri kan? Tapi kadang nggak sadar mungkin kita melakukan seperti itu. Jadi kala kita merasa berat, kita selalu ingat Tuhan lah. Kuncinya kepada Tuhan lah. Ya, Tuhan aja nggak gitu. Kita nggak boleh di atasnya Tuhan. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Oh kok bisa? Ya itu ada kisahnya dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Waktu itu Saul, itu Raja Saul ya, dia mempertahankan ya apa egonya, tidak menuruti perintah Tuhan. Dia pikir cara dia lebih baik, kelamaan ini nabi ya mau datang, dia aja yang persembahkan korban. Lancang gitu loh. Dia kayak lebih tahu, padahal dia cuma posisi raja, dia merasa dia sudah di atas semua, juga persembahkan korban. Padahal Tuhan gak mau, bukan tugasnya dia gitu, sabar ntar lagi. Tapi dia merasa dia paling betul ya, dia membangkang ini kebebalan, ini boleh kita sebut sebagai ego ya, apa dirinya itu loh. Jadi dia seperti kayak menyembah berhala bukan menyembah Tuhan. Egoisme itu, egois dalam diri, sok pinter itu sebenarnya tidak menyembah Tuhan, itu menyembah berhala, menyembah yang lain. Dalam 1 Samuel pasal 15 tadi ya, konteksnya seperti ini. Nah, kita diajak supaya merendahkan ego, dalam arti di sini kita menyembah Tuhan gitu. Kita mau jadikan Tuhan itu Tuhan atas hidup kita, bukan kita yang jadi Tuhan. Ketika kita jadi Tuhan, kita malah merendahkan Tuhan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi fatal banget nih ya kalau diusut-usut, ditarik-tarik. Persoalannya ego aja 3 huruf, cuma kayak gitu. Tapi itu ketika mempertahankan ego kita bisa hancur bareng, tapi lebih dalam lagi. Itu kita mempermalukan apa ya, Tuhan ya, apalagi kayak kita tuh merendahkan. Sepertinya kita yang lebih hebat gitu dengan cara kita, kepintaran kita, hak kita, gengsi kita, harga diri kita, itu malah nggak benar ya. Oke, ada ayat-ayat nih Pak Tim, Yeremia 17 ayat 5a. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuh, kita nggak boleh, kita dikutuk kalau kita tuh mengandalkan diri. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, benar nggak Pak? Betul. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau disayang Tuhan ya, kita rendah hati, kita jangan jadi musuhnya Tuhan. Roma 12 ayat 3, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi jemaat Tuhan, ego membuat kita menilai diri terlalu tinggi. Overrated dari rata-ratanya itu ukurannya. Tapi Tuhan meminta kita melihat diri kita apa adanya dengan jujur. Dan kita bersyukur dengan keadaan kita, itu yang Tuhan mau. Ada 1 ayat lagi dari Yakobus Pati mungkin mau sampaikan. Yakobus 4 ayat 3 ya. Ya, Ini Yakobus tentang 4 ayat 3. doa, tetapi doa yang diselimuti dengan keinginan yang kurang baik ya. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Bahkan di dalam sesuatu yang rohani sekalipun tersembunyi ego. Ya, keinginan daging yang diselimuti dengan nuansa rohani ya. Kita doa kok, tapi sebenarnya keinginan sendiri yang pengen digolkan ya. Iya. Tuhan menolak ya ambisi yang berpusat kepada ego diri ya. Sendiri. Iya. Ini banyak sekali ayat yang menentang kalau kita tuh berpusat pada ego. Jadi mau nggak mau ya, tapi jangan mau nggak mau ding. Ikhlas.
Ya, selalu merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Kalau minder itu lain lagi ya, Iya, rendah diri ya. Kalau merendahkan diri itu ya rendah hati ya. Nah itu yang mesti. Semua ayat-ayat ini menyoroti kita dan menyerang kita. Kalau kita tuh sampai tetap dengan ego kita, bahkan dalam hal rohani, kadang kita nggak sadari dalam berdoa ya kata Pak Tim, tapi terselubung lagi ego lagi di situ. Tuhan menentang, Tuhan nggak mau ya. Nah, boleh ada pengalaman kah Pendeta Keke, Pendeta Tim, belajar ini dari penderitaan, yaitu mengalahkan ego. Mungkin ada pengalaman sesuatu aku ya bisa kecil. di-sharing buat kita sebagai kesaksian. Apa tuh ya? Pak Speak Tim dulu, dulu speak deh. dulu. Pak Tim. Aduh. Pak Tim dulu, Pak Tim dulu. Siap Pak ya. Tim, Pak Tim, Pak Tim. Pengalaman ego ya terutama ketika muda ya. Ya, Masih- sekarang udah tua udah, jemaat. udah rada mending. Oh rada mending. Udah rada mending. Oh my goodness. dulu- Oke. Ya pasti yang pernah mengenal Ya, ya, saya oke, sebelum serius ke ya, Semarang, serius. itu Serius, Keke. kelihatan sih. Waktu muda. Waktu muda nggak mau kalah gitu nggak ya. mau Karena kalah. memang pola salah satunya ego yang dipupuk dengan pola ya pola keluar pola didik gitu bahwa kamu harus jadi nomor satu, kamu harus jadi yang terbaik gitu ya. Arahan itulah yang akhirnya mendorong pokoknya nggak mau kalah. Dengan berkelit dengan kata ambisi, ambisi atau punya cita-cita, tetapi malah jadi obsesif gitu ya. Ini kan jadi merusak bahwa nggak pernah mau sama dengan orang lain begitu ya. Lalu pokoknya harus nomor satu. Ya ada orang bilang ya bagus begitu ya. Tapi balik itu semua ada kerusakan yang muncul dalam arti diri sendiri jadi terlalu perfeksionis jadi orang menuntut diri itu terlalu berlebihan begitu ya tidak mengendalikan diri dan akhirnya ya itu Bu Mira konflik udah sesuatu yang memang lumrah terjadi waktu itu ya. Ya nggak apa-apa kita berantem aja kita debat aja gitu ya kayak sesuatu yang lumrah gitu dan itu membuat hubungan jadi nggak enak gitu tapi makin di sini makin menyadari bahwa kalau bisa nggak usah berantem ya udahlah nggak usah berantem gitu ya kalau bisa Karena kalau ego terus sama nomor satu ya itu pola ya tapi akhirnya melihat sendiri dampaknya tuh jadi nggak enakan gitu kan. Ya kalau jangankan Pak Tim nomor satu, kecap itu semua nomor satu. Nggak ada ya. Bandeng, makanan nomor 2, nomor 3 tuh nggak ada orang Nggak mau. ada. Padahal siapa bilang nomor 2, nomor 3 tuh nggak baik. Ya. Itu juga baik ya. Kalau semua nomor 1 kan nggak ada, yang ada berantem ya. Tapi pola didik kadang-kadang orang tua juga begitu ya. Dalam lingkungan kamu harus yang the best, kamu harus nomor 1 bahkan dengan tajam. Kadang-kadang membawa pikiran kita mungkin ya Pak Tim. Jadi aku harus unggul di sini, aku harus nomor 1. Nah ini berat ya. Karena konflik ya di mana-mana kalau selalu nomor 1, kalau yang terbaik dari diri kita tuh lain ya. Tapi kalau selalu harus nomor 1, gimana dong? Itu ada Nyonya Zebedeus kan, anaknya. Dia bilang sama Yesus, Yesus tolong ya anak saya ya. Yohanes di sebelah kanan itu, Yakobus di sebelah kiri kali gitu ya. Lah kalau semua di sebelah kanan, sebelah kiri anaknya dia dua-dua, anak orang lain ditaruh di mana? Ya Nyonya Zebedeus, bolehkah aku bertanya? Boleh sih minta anak-anakmu ya deket tempatnya paling utama ya, kiri kanan, tapi sadar nggak sih anak orang lain tuh ditaruh di mana? Pikir juga gitu. Ya kadang-kadang ini nomor satu dan merusak gitu. Tapi menurut pengalaman Pak Tim ya, sekarang udah sepuh, jadi udah mulai rontok rambutnya, Ya. udah ubanan, udah Ya, rontok, jadi- ya. Harus mulai rendah. Iya, udah mulai nyadari itu nggak harus kita selalu nomor 1 gitu. Apalagi cuma jadi nggak enakan ribut. Kalau mau ribut melulu capek ya, untuk apa hidup dengan ribut melulu gitu. Ya ini Pendeta Keke udah gak sabar. Ya silakan Pendeta Keke. Kalau dari pengalaman saya, Bapak Ibu ini saya juga mengakui di hadapan Bapak Ibu bahwa saya itu egonya besar Oh, ya iya. Bapak Ibu, dari kecil tuh egonya besar sekali. Anak bungsu lagi ya? Yes. Ah. Tapi Tuhan tuh sangat baik Bapak Ibu buat saya, karena ketika saya lihat, oh saya tuh diberikan Koko dan Cici yang juga
bisa mengimbangi gitu ya egonya. Jadi saya dari kecil tuh belajar, udah biasa dapat mainan bekas 2 kali tuh udah biasa. Pakai baju bekas 2 kali tuh udah biasa gitu. Dibanding-bandingin sama Koko yang lebih pinter atau Cici yang lebih cantik itu sudah biasa gitu. Jadi saya malah menikmati kadangkala tuh itu salah saya juga sih, menikmati menjadi mediocre gitu ya, menjadi tengah tuh saya agak menikmatinya. Sampai satu ketika Tuhan tuh memberikan satu momen, yaudah kamu jadi nomor 1 gitu ya. Aduh, saya malah di situ saya nomor 1 saya bilang gini, Tuhan kayaknya saya nggak sanggup deh jadi nomor 1 karena tuntutannya banyak ya. Orang tuh jadi memperhatikan kita, kayak kita tuh ada ikan di dalam akuarium gitu ya. Dilihat semua. Semua titik-titiknya tuh dilihat detail gitu ya. Jadi kita tuh rasanya kayak nggak bebas gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau menjadikan aku di tahap tertentu, biarkan aku di tahap tertentu itu, tapi aku bersamamu Tuhan. Waktu itu saya berdoa, saking saya juga gak berani minta sesuatu sama Tuhan, kadangkala saya sebenarnya cuma berdoa Bapa kami aja Bapak Ibu. Jadi saya gak berani minta misalnya, Tuhan supaya aku lebih pinter lagi atau supaya aku lebih cakep lagi gitu ya. Karena menurut saya tuh konsekuensi jadi nomor 1 tuh sangat berat. Itu dari perspektif saya. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan apapun yang Engkau berikan pasti yang terbaik buat aku. Dan aku akan menerima itu dengan kerendahan hati. Aku juga gak akan melihat diriku tuh lebih daripada yang lain. Karena itu jebakan, menurutku jebakan. Menjadi nomor 1 tuh dan menjadi perfect itu jebakan itu ya. Jebakannya dalam arti begini, memang bisa ya ada orang yang di nomor 1 itu dia tetap rendah hati gitu, tapi sepertinya bukan buat saya. Ada sampai di tahap itu Bapak Ibu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan tuh memang baik banget. Saya tuh ditempatkan ya nggak cakep-cakep amat tapi nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nggak. Tapi maksudnya baik lah gitu. Tuhan tuh menempatkan segala sesuatu baik sekali sehingga saya tuh belajar ayo rendah hati, ayo kita lihat orang lain tuh sama dengan kita, butuh ditolong, butuh ditemani, ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Itu yang saya syukuri gitu dalam hidup saya. Oke. Thank you ya. Ya. Lucu-lucu ini ya. Ya, tapi terima kasih mau sharing buat kita. Terus sebagai closing statement aja ya. Kalau dari aku jadi aku terinspirasi tadi Kakak sebagai anak bungsu gitu ya, ada hak-haknya lah kalau bungsu itu ya. Bukan yang sulung nggak ada haknya, ada juga, tapi jangan terjebak di sana gitu ya. Ada sih ayat juga di Alkitab kan, kalau makin banyak kita dikasih tanggung jawab, makin berat juga ya kita makin banyak talenta ya, makin besar juga tanggung jawab yang harus kita berikan. Jadi kalau pikiran kayak selalu nomor 1, ini bagi aku ya, udahlah nomor 1 tuh juga dengan segala resiko. Jadi kita juga berpikir ya, kalau selalu ingin yang nomor 1, apalagi dengan dampak-dampak akibatnya tadi kita udah di-sharingkan oleh Pak Tim juga. Nggak haruslah nomor 1, tapi kalau mau nomor 1 juga boleh. Masalahnya dengan nomor 1 itu berserta dengan paketnya ya, tanggung jawabnya juga, jangan lupa itu gitu. Jadi kita bisa bijaksana dalam hidup sih ya. Akhirnya kalau mau nomor 2, nomor 3, oke. Biar Tuhan nomor 1 ya. Tuhan nomor 1, ya. betul. Mari closing statement. Mungkin Pak Tim dulu. Pak Tim dulu. Tidak ada salahnya mengalah ya. Walaupun memang kita harus melihat bagaimana apa yang harus kita mengalah. Dalam arti kita berhadapan dengan dunia yang serba bersaing. Tapi baiklah bersaing juga dengan sesuatu yang sehat juga gitu ya. Ketika dunia ini menawarkan sesuatu persaingan yang gak sehat, jangan terjebak. Tapi mari kita sama-sama memacu diri kita dengan hal-hal yang baik, positif. Ada kalanya tidak perlu mengeraskan kepala untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan begitu ya. Oke. Kalau dari saya, Bapak Ibu kita harus ingat bahwa ada malaikat tertinggi, dia bisa jatuh
ke paling bawah itu karena ego. Apalagi kita manusia, kita mudah sekali juga bisa jatuh dengan ego kita. Jadi kita harus ingat itu, lalu kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sesama. Oke. Ya, kalau gitu doa penutup silakan Sekalian. Pendeta Keke. Sekalian. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur terutama oleh School of Suffering yang kami bersama-sama renungkan melalui firman-firman Tuhan yang dibagikan. Siapakah kami Bapa? Karena sesungguhnya kalau kami ada dalam penderitaan, kami seringkali jatuh juga dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekali lagi dengan tangan-Mu, dengan kuasa firman-Mu, Engkau mengangkat kami lagi. Engkau mengubahkan penderitaan menjadi sukacita dalam hidup kami. Engkau gantikan tangis air mata menjadi tawa sukacita yang abadi. Maka Bapa besertalah dengan kami di dalam pergumulan, di dalam persoalan kami masing-masing. Tidaklah mudah, tetapi biarlah Engkau memberikan kami kekuatan. Terutama dari firman Tuhan hari ini, supaya kami merendahkan ego kami, supaya kami melembutkan hati kami di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, kiranya Engkau boleh berkati, sertai, pimpin kami, bentuk kami sedemikian rupa apa yang Tuhan mau. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sampai di sini. Selamat bertumbuh, selamat berkarakter Kristiani. Ya, kami pamit, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.